Kembali di NTV Sports, pemirsa kami akan melanjutkan dialog ke seputar pertandingan Timnas Indonesia yang baru saja menang melawan Myanmar. Tapi selanjutnya, Bung Elrumi, Indonesia akan menghadapi Laos nih Iya, di laga kandang ya. betul. Bagaimana nih harapan Garuda? Tadi Bung Elrumi sudah mengatakan sepertinya ini kemungkinan besarnya akan menang. Iya, sebenarnya saya bilang kemungkinan besar menang itu karena dalam sepak bola kan bukan tidak yang tidak mungkin. Ya. Ya, kita basicnya seperti itu. Jadi artinya bahwa pasti ada peluang misalnya entah itu imbang atau kemudian minimal imbang untuk Laos. Tapi saya yakin bahwa Indonesia bisa mendapatkan kemenangan. Kenapa? Karena setidaknya dari 10 pertemuan terakhir data yang kita dapatkan adalah bahwa Indonesia belum pernah kalah, 9 kali menang, kemudian hanya 1 kali imbang. Bahkan di 2 pertemuan terakhir bisa dikatakan Indonesia mencatatkan 10 gol dan hanya kebobolan 2 gol. Kalau kita lihat dari sisi ini, tidak ada yang meragukan bahwa Indonesia bisa mendapatkan kemenangan ketika menghadapi Laos. Jadi secara teori dan secara head to head, secara sejarah Indonesia harusnya menang menghadapi Laos. Bukan hanya menang, harusnya menang dengan banyak gol. Karena itu akan menjadi salah satu poin juga penilaian nanti ketika kita bicara hasil di klasmen akhir nanti di grup B. Nah, Bung, selagi kita ngobrol nih, Ya. Laos ini sedang melawan Vietnam di Ya. menit ke-84 dan sudah dibantai 4-0. Ya. Artinya apakah ini Indonesia juga bisa menjadi seperti Vietnam, memenangkan dengan itu tadi, gol yang banyak juga bukan hanya menang? Harusnya iya, kan tadi kita bilang saya bilang dalam 2 pertemuan terakhir saja kan sudah 10 gol yang dilesakan. Artinya 5-1 di tahun di tahun 2021 dan kemudian kita juga menang 5-1. Jadi 2 pertemuan terakhir melesakkan 10 gol dan hanya bulan 2 gol. Jadi kalau kita lihat dari sisi ini harusnya lebih optimis. Tapi yang paling urusan adalah bagaimana kemudian bisa mendapatkan kemenangan, itu saja yang dipikirkan. Jangan kemudian bicara berapa gol yang dilesakan. Karena menang itu menjadi lebih penting dibanding kita bicara soal gol, tapi kemudian justru membuat ada tekanan yang dirasakan oleh para pemain. Jangan lupa, ini pemain yang masih muda, pemain yang masih butuh berkembang, dan pemain yang masih butuh dukungan. Sehingga yang paling penting, bagaimana caranya mereka bisa menang terlebih dahulu. Gol adalah bonus. Tapi kalau bisa menang dengan jumlah gol yang banyak, tentu akan sangat menguntungkan nantinya kalau kita bicara head to head, di klasemen akhir kita bisa bicara head to head, dan kemudian kita bicara soal produktivitas gol. Sehingga kalau menghadapi Laos bisa menang dengan skor besar, maka akan menenangkan kita nantinya di hitungan klasemen akhir. Jadi kepercayaan dirinya juga semakin terbangun. Betul. Begitu ya, Bungnya, dengan menang Myanmar, menang Betul. besar dengan Laos nanti, mudah-mudahan. Nah, Bung, kalau kita melihat line up-nya, tapi kan kemenangan besar Indonesia sebelumnya itu berbeda dengan Betul. pemain yang sekarang. Seperti apa dampaknya dengan permainan selanjutnya, dan kemungkinannya juga apakah masih sama besar? Laga pertama sudah dilewati dan kemudian pasti ada evaluasi yang dilakukan oleh Sintayong. Evaluasinya apa? Misalnya bahwa tidak terlalu efektif karena beberapa kali percobaan tembakan. Artinya ketika kemudian ada 16 kali percobaan tembakan dan hanya 1 yang kemudian berbuah gol atau 1 yang berbuah gol, kan berarti ada tidak efektivitas di sana. Itu yang pertama. Yang kedua adalah bagaimana kemudian lini belakang harus lebih rapi. Tidak boleh terlalu banyak melakukan kesalahan. Ini penting untuk nanti menghadapi Filipina atau bahkan menghadapi Vietnam. Oke lah, menghadapi Myanmar kita beberapa kali lolos dari kebobolan, tapi nanti menghadapi Vietnam jelas berbeda, menghadapi Filipina juga pasti berbeda kualitasnya. Jadi ini tidak boleh terjadi. Yang ketiga tentu saya kok merasa melihat bahwa kemungkinan akan ada perubahan juga komposisi pemain yang dilakukan oleh Sintayong. Sepanjang ingatan saya bahwa dalam setiap pertandingan Sintayong pasti melakukan perubahan komposisi pemain. Pemain yang awalnya mungkin tidak terlalu perform, mungkin pasti harus siap untuk dia harus berada di bangku cadangan. Tapi bisa jadi itu juga bagian dari adaptasi yang dilakukan Sintayong terhadap lawan yang dihadapi. Kalau bicara Laos mungkin Marcelino Ferdinand mungkin tidak diturunkan. Bisa saja karena kan kita bicara kualitas Laos mungkin bukan pada kualitas yang harus ditakuti. Kemudian juga Asnawi mungkin juga dia tidak langsung tampil sebagai starter. Karena tenaga Asnawi mungkin akan lebih dibutuhkan di 2 pertandingan krusial. Menghadapi Filipina di kandang dan nanti ketika tandang menghadapi Vietnam. Jadi poin krusial ini yang mungkin baru kemudian Sintayong akan menurunkan komposisi terbaiknya. Rafael Strike mungkin diturunkan di starter untuk lebih memperkuat lini depan dan untuk lebih memunculkan efektivitas dari si permainan. Jadi kalau dari formasi yang sudah kita lihat tadi, artinya justru ada pemain-pemain senior yang tidak dipasang langsung ya begitu ya, Mungkin dan ya. ditukar dengan yang sebelumnya Betul. hari ini dicadangkan begitu ya, Iya, Bung, ya? karena kan dengan jangka pertandingan sangat pendek kan tanggal 12 bermain. Artinya bahwa recovery-nya hanya 2 atau 3 hari. Jadi yang paling penting dilakukan adalah bagaimana Sintayong melakukan memberikan kesempatan pemain recovery dengan melakukan rotasi. Dengan rotasi yang tepat, dengan rotasi yang terukur, pasti akan membuat pemain lebih segar ketika menjalani pertandingan demi pertandingan. Ini adalah pertandingan dengan jadwal yang padat. Belum kemudian mereka harus perjalanan dari Myanmar balik ke Indonesia.
kemudian main 2 kali, dan kemudian mereka harus terbang lagi ke Vietnam untuk menjalani pertandingan kandang. Jadi sangat penting untuk bagaimana Sintayong bisa memilih pemain dalam kondisi bugar, dan Sintayong sangat butuh ketepatan Sintayong ketika melakukan rotasi pemainnya. Oke, baik. Bung Rumi, ini kita pertanyaan pamungkas. Kalau tadi dikatakan kemungkinan besar yang akan menang, prediksi dari Bung Rumi berapa skornya? Saya pikir akan bisa mengulangi apa yang dilakukan oleh Vietnam, minimal 4-0 untuk Indonesia menghadapi Laos. 4-0. Baik, kita doakan bersama-sama timnas bisa menang dan menang besar juga. Siap. Terima kasih Bung sudah hadir Sama-sama di NTV Sport malam ini. Pemirsa, jangan beranjak dulu, kami akan kembali usai jeda berikut.